Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak kelas 6 semuanya dimanapun berada? Perkenalkan, nama Bapak Suhendra akan mengajarimu pelajaran agama Islam di kelas 6 hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyapamu walaupun dari layar kaca ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca bersama doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Anak Bapak, hari ini kita memasuki pelajaran ke-6 pendidikan agama Islam. Bagi kamu yang sudah punya buku agama Islamnya, boleh buka halaman 53. Ya, buku yang seperti ini, halaman 53. Nah, temanya adalah indahnya saling membantu dan hidup rukun. Anak Bapak, tentu kamu sudah pernah mendengar saling membantu. Saling membantu dan hidup rukun itu sudah kita jalani sehari-hari di rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya dalam agama Islam kita. Perhatikan bukunya halaman 53, ada gambar. Lihat gambar di samping. Sedang apa mereka? Ya, pasti kamu sudah tahu, mereka sedang gotong royong membersihkan sekolah. Nah, Bapak, hari ini kita akan belajar tentang surah apa? Surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan juga surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Yuk kita perhatikan pertama surah Al-Maidah ayat kedua. Perhatikan ayatnya, kita baca sama-sama ya. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, silakan kamu perhatikan. Bagi yang punya Al-Quran boleh dibuka, bagi yang punya buku boleh dibuka. Kemudian Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala tahshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sekarang kita baca surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minas zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kemudian Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sekarang kita baca arti Al-Maidah ayat kedua. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Al-Maidah ayat ketiga artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sekarang perhatikan arti dari Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sekarang perhatikan arti dari surah Al-Hujurat ayat ke-13. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi tadi anak bapak sudah kita baca ayat dan artinya. Sekarang kita memasuki kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Kandungan surah Al-Maidah ayat kedua yaitu pada ayat ini berisi tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi, jika ada temanmu yang mengajak kepada kebaikan, contohnya mengajak kepada untuk belajar mengaji, mengajak ke masjid, maka ayo, mau ikut, boleh diikuti dan boleh dibantu. Jika ada kawannya yang minta tolong untuk belajar bersama, bantulah jika bisa. Tetapi jika ada yang minta tolong untuk mencuri, maka jangan mau. Kemudian Al-Maidah ayat ketiga berisi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar umatnya tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridhoi agama Islam sebagai agamamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan ajaran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Maka patuhilah apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Jangan pernah takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan ayat dari Hujurat, surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah suka berprasangka, apalagi prasangka buruk kepada orang lain, karena
berprasangka buruk itu termasuk dosa. Samping itu juga kita tidak boleh mencari-cari kesalahan atau mencari-cari aib. Kenapa? Karena mencari-cari kesalahan itu tidak baik dan juga dosa. Serta tidak boleh kita menggunjing atau mencela, menceritakan aib orang lain kepada yang lainnya. Kemudian kandungan surah Al-Hujurat ayat ke-13 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai ketakwaan seseorang itu berdasarkan keturunan, kemuliaan seseorang itu berdasarkan suku, tetapi Allah hanya menilai siapa yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa, karena Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Jadi siapapun kita di mata Allah sama, yang membedakannya adalah ketakwaan saja. Jadi Bapak, itu saja penjelasan di pelajaran ke-6. Silakan kamu baca lagi bukunya di pelajaran 6. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Untuk tugas dan pendalaman materinya silakan kamu lihat di deskripsi video bawah ini ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.